Halo bro, kembali lagi bersama saya di channel Zoe Moto. Hari ini masih pagi nih, jam 8 pagi. Aku mau ngobrol tipis-tipis mengenai ini bro, mengenai motor Vario ini yang aku pakai, yang sekarang udah tembus berapa kilo ya? 2200 kilo. Gimana sih pengalamannya pakai motor Vario ini dan keluh kesahnya, suka dukanya, dan plus minusnya? Ya banyak banget ya. Dari ngirit, dari kenyamanan, dari fitur yang ada, semuanya. Terus kekurangannya apa, kita bahas di konten ini ya bro ya. Enaknya kita mulai dari yang mana ya bro? Dari kekurangan atau dari kelebihannya dulu ya? Kayaknya enak dari kekurangannya dulu ya. Kekurangan dari motor Vario selama 2000 kilo aku pakai bro, itu suspensi. Yang pertama itu suspensi, di bagian suspensi. Suspensinya depannya itu keras menurut aku ya. Menurut aku suspensi depannya keras. Kalau yang belakang masih oke lah, masih bisa dibilang nyaman juga kalau yang untuk yang belakang. Kalau yang depan itu memang keras, dan itu nggak bisa dipungkiri ya bro ya. Semua motor Vario itu suspensi depannya keras. Yang pertama suspensi keras, terus yang kedua dia belum punya ini bro, belum punya ABS. Kelemahannya dia kayak gitu. Padahal kalau kita lihat motor-motor Yamaha yang lain itu udah disematkan sistem ABS ya di motornya. Terus yang ketiga, dia belum punya pendingin cairan atau radiator bro. Dia belum punya radiator. Yang ketiga, terus apalagi bro ya? Oh ini yang keempat, ini menurut aku ya. Yang keempat itu ban belakangnya nggak bisa di upgrade besar-besar bro, jadi cuma bisa di upgrade sedikit. Itu pun sudah mepet banget sama box filter ya, sama crankcase ya. Jadi kalau mau upgrade ban belakang itu susah, nggak bisa, susah banget. Jadi paling kalau mau upgrade dinaikin ke 120 gitu kan ya. Kan ini bawaan standarnya itu 110/70. Paling kalau mau upgrade ya 120/70. Itu masih bisa bro. Terus kekurangan apa lagi ya kekurangannya? Kalau menurut aku sih kekurangannya cuman itu ya bro ya. Menurut aku ya cuman 3 itu kekurangannya dari motor Vario ini. Jadi nggak banyak kekurangannya sih. Itu menurut aku bro. Terus kalau untuk kelebihannya, ini kelebihannya ini yang aku suka, ini kelebihannya. Makanya aku ngambil motor ini karena aku suka. Kelebihannya yang pertama itu bodinya pendek ini bro. Untuk tinggi badan 160 masih napak, masih enak memakainya. Jadi ini motor ini pendek. Yang pertama karena bodinya itu pendek. Bodinya pendek, cuman yang bawahnya itu dari tanah ke crankcase itu dia tinggi. Jadi pendek, nggak takut gasruk di polisi tidur bro. Itu kelebihan pertama. Terus untuk kelebihan yang kedua, ini menurut aku ya, dia udah pakai sistem hybrid. Ini yang disematkan pertama kali sama produkan Yamaha itu ya di motor Yamaha Vario ini. Dia pakai sistem mal hybrid kayak gitu bro. Itu yang kedua.
Terus untuk yang ketiga, dia ada connected bro. Jadi kalau kita ngunduh aplikasinya bisa ngonek ke motor bro. Jadi kita bisa lihat kapan kita harus servis, terus misalnya kita jalan terus ada panggilan kayak gitu, kita bisa mantau dari dashboard ini speedometer di motor bro. Jadi kita nggak perlu megangin HP terus kan ya. Jadi kita tahu ada WhatsApp masuk, terus ada panggilan masuk kayak gitu-gitu bisa bro, kita lihat bro. Terus yang keempat itu bodinya lain daripada yang lain bro. Jadi dia bodinya nggak ada yang sama. Ini menurut aku ya, menurut aku dia bodinya nggak ada yang sama. Jadi kalau kita pakai itu nggak ada yang nyamain gitu loh bro. Nggak kayak Grand Filano, dilihat dari belakang kayak mirip-mirip punyanya Vino, Yamaha Vino itu kan, kalau dari belakang kayak ada mirip-miripnya gitu kan ya. Kalau di Fazio ini enggak bro, jadi dia memang bodinya itu fresh gitu loh, masuk nggak? Masuk lah. Jadi bodinya itu fresh, nggak ada yang nyamain. Kita makainya itu kayak wah beda sendiri gitu, itu menurut aku ya. Itu terus yang kelima, dia apa ya, lampunya itu yang depan lucu bro, menurut aku lampu depannya lucu, terus sudah LED juga. Sayangnya di lampu sennya masih pakai fog lamp, bukan yang LED ya. Cuman kan kita bisa ngerubah sendiri kayak gitu. Lampunya lucu, bentuknya oval kayak gitu kan, menyesuaikan sama ini di dashboard speedometer, jadi bentuknya oval. Terus yang ketujuh itu bro, tarikannya menurutku enteng banget bro, enteng banget. Apalagi kalau asisnya itu nyala ya, hybridnya nyala, itu tarikannya lebih enteng, jauh lebih enteng. Jadi kayak ngacir kayak gitu loh motornya. Terus yang ke-8, ini pasti banyak yang suka ya, motornya ngirit bro. Motor ini irit banget menurut aku ya. Untuk jalan itu aku make sehari kurang lebih 40-an kilo. Sehari itu jalan 40-an kilo lebih. 5 hari itu 3 liter kadang nggak habis bro. Tergantung jalan ya. Kalau jalanan macet terus kita ngebut ya itu pasti beda lah ya. Kalau kita jalan santai 5 hari 3 liter itu nggak habis. Sehari jalan 40 kilo. Menurut aku itu ngirit bro, menurut aku ya. Ngirit enak, tarikannya enteng, motornya ngirit, bodinya nggak ada yang nyamain. Jadi itu yang membuat aku itu terpikat dengan motor ini ya. Menurut aku kalau dipakai itu enak. Apalagi suspensi depannya kita upgrade ya, biar nggak begitu keras, itu jauh lebih enak menurut aku. Terus kalau kalian nanya, bang motor itu kan ngirit ya, Fazio ngirit, terus tarikannya enteng, bisa nggak bang dipakai buat ngebut? Jawabannya bisa bro. Kemarin aku udah nyobain di trek lurus ya, di trek lurus itu dia bisa tembus 100 km per jam. Untuk berapa lamanya aku nggak ngecek ya, cuman dia bisa jalan itu 100 km per jam. Itu pun kalau treknya masih panjang, motornya aku yakin masih bisa nambah lagi ya. Jadi kalau untuk dipakai ngebut, jawabannya bisa bro, motor ini bisa ngebut juga. Jadi nggak semata-mata ngirit terus tenaganya nggak ada gitu, nggak.
walaupun ngirit tenaganya masih bisa ngajar bro, tarikannya enteng. Dia tarikan dari bawah sampai atas itu ngisi terus bro, jadi nggak yang signifikan gitu, enggak, dia ngisi terus, jadi tenaganya itu ada terus, ditarik gasnya itu tenaganya ada, jadi enak kalau dipakai buat trek panjang, terus untuk buat touring enak motor ini bro, karena tenaganya dari bawah sampai atas itu ngisi terus, kita makainya nyaman kan, nggak yang model di bawahnya gede terus nanti atasnya ngempos gitu, enggak, dia dari bawah itu ngisi terus sampai ke atas itu ngisi, enak pakai. Oke bro, untuk pembahasan motor ini, untuk keluh kesahnya aku pakai motor ini, dari suspensi yang keras minusnya, terus motornya ngirit, bodinya lain daripada yang lain, terus udah ada hybrid, bodinya pendek, unik gitu kan ya. Itu menurut aku membuat aku terpikat dan jatuh hati sama motor ini. Itu alasan aku beli motor ini, ya itu karena irit dan segala macamnya itu. Jadi kalau kita pakai, kantong kita nggak terlalu bocor gitu kan ya bro ya, nggak sebentar-bentar ngisi bensin, nggak sebentar-bentar ke pom bensin gitu buat ngasih suplai ke motor. Kayaknya kayak gitu dulu bro. Untuk konten selanjutnya ditunggu aja. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah nge-support aku dengan nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, di subscribe, bantu subscribe bro, biar aku semangat ke konten bro. Oke bro, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.